Nama saya Hani Zulmerita Rizky. Dan sekarang aku akan membawa kalian ke masa praaksara. Ini dunia zaman prasejarah, indah kan? Ayo kita lanjutkan petualangan. Zaman prasejarah adalah zaman ketika manusia belum mengenal tulisan. Pra artinya sebelum, dan aksara artinya tulisan. Makanya, masa praaksara juga sering disebut masa prasejarah, karena belum ada catatan tertulis. Di Indonesia, zaman prasejarah dibagi menjadi dua berdasarkan peninggalannya, zaman batu dan zaman logam. Zaman batu adalah masa ketika manusia menggunakan alat-alat dari batu. Bentuknya sederhana, tapi sangat penting. Zaman batu itu ternyata dibagi menjadi 4 loh. Mau aku jelaskan satu persatu? Pertama, zaman batu tua atau Paleolitikum. Alatnya masih sangat kasar karena dibuat dengan cara membenturkan batu saja. Di zaman ini, manusia hidup secara nomaden. Mereka selalu mencari tempat yang ada makanan dan airnya. Mata pencaharian mereka adalah berburu dan mengumpulkan makanan dari alam. Semuanya masih sederhana banget. Perhatikan, ini namanya alat serpih. Kecil tapi tajam. Dulu alat seperti ini dipakai untuk menusuk, memotong, atau melubangi kulit hewan. Kecil tapi penting sekali loh. Dengan alat sederhana seperti ini, manusia purba bisa bertahan hidup dan membuat banyak hal keren. Kalau yang ini, kapak genggam. Bentuknya seperti kapak, tapi tidak ada gagangnya. Jadi digunakannya dengan cara digenggam langsung. Selain batu, manusia juga membuat alat dari tulang dan tanduk. Ini disebut budaya tulang. Lalu ada zaman batu tengah atau Mesolitikum. Alat-alat mereka lebih halus, mereka biasanya tinggal di gua atau di pantai. Di zaman ini, manusia mulai tinggal di tempat yang lebih menetap. Mereka juga mulai bercocok tanam, meski masih sederhana. Sekarang, ini batu penggiling dan batu penggiling. Alat ini digunakan untuk menumbuk dan menggiling bahan makanan. Dengan alat sederhana seperti ini, manusia mulai mengolah makanan dengan lebih baik. Ini namanya alat tulang atau perkakas dari tulang. Ini termasuk jarum, mata panah, dan alat-alat kecil lainnya. Alat-alat ini sangat penting loh. Jarum untuk menjahit kulit, mata panah untuk berburu, dan pisau kecil untuk membuat peralatan sehari-hari. Tempat ini disebut Keukenmodinger. Ini adalah timbunan sampah dapur di pantai yang berisi sisa makanan, kerang, dan peralatan batu. Dari sini, kita bisa tahu bagaimana manusia dulu hidup dan makan. Selanjutnya adalah zaman batu baru atau Neolitikum. Di zaman ini, manusia sudah hidup menetap. Mereka memperoleh makanan dengan cara bercocok tanam. Peralatannya terbuat dari batu yang sudah diasah, dan mereka juga mulai mengenal peralatan dari tanah liat. Ini perhiasan dari zaman itu. Ada gelang, kalung dari batu mulia, manik-manik, dan berbagai hiasan indah. Ini semua menunjukkan seni kerajinan sudah maju. Ini namanya kapak persegi atau beliung persegi. Bentuknya mirip cangkul dengan ukuran sekitar 4-25 cm. Ini kapak lonjong. Bentuknya menyerupai telur dan salah satu ujungnya dibuat runcing. Alat ini banyak digunakan untuk memotong dan kegiatan sehari-hari lainnya. Gerabah seperti ini digunakan untuk menyimpan makanan dan sebagai wadah penyajian. Terakhir, ada zaman batu besar atau Megalitikum. Mereka membuat bangunan batu raksasa seperti menhir dan dolmen. Di zaman ini, manusia sudah mengenal kepercayaan, terutama pada roh nenek moyang. Hasil kebudayaan. Setelah itu, manusia mulai membuat peralatan dari logam seperti perunggu dan besi. Lebih kuat dan keren. Zaman perunggu, manusia sudah mengenal teknologi peleburan logam, sistem pembagian kerja, dan perdagangan barter. Semua ini membuat kehidupan masyarakat lebih menetap dan teratur. Zaman besi ditandai dengan inovasi besar dalam teknologi peleburan besi dan baja. Pertanian, pemukiman, dan kehidupan Sosial ekonomi berkembang pesat pada periode ini. Lukisan gua tertua yang ditemukan diperkirakan berasal dari sekitar 51.200 tahun yang lalu. Para peneliti meyakini lukisan ini merupakan bentuk awal manusia bercerita dan mengekspresikan pengalamannya. Lukisan ini ditemukan di Leang Karampuang, Sulawesi Selatan, menggambarkan figur mirip manusia berinteraksi dengan babi hutan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami ke zaman prasejarah.